Halo teman-teman semua dan Romo, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mata kuliah jaringan saraf tiruan. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Andreas dengan NIM akhir 112 dan teman saya ada Maria dan Iis dengan NIM 017 dan 001. Oke, baik. Yang pertama itu ada overview. Nah, jadi di dalam PPT kami kali ini kami akan membahas yang pertama itu ada pemikiran dasar, yang kedua itu ada metodologi, yang ketiga itu ada hasil dan analisis, dan nanti yang terakhir ada kesimpulannya. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi kelompok kami itu memilih dataset pneumonia ataupun penyakit pada paru-paru. Nah, di sini terdapat gambar pneumonia dan juga gambar normal. Nah, jadi latar belakang dari pneumonia itu sendiri adalah satu penyakit infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan juga berisiko tinggi jika tidak terdeteksi sejak dini. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi penyakit tersebut itu melalui gambar rotagennya, dada ataupun chest X-ray-nya. Nah, di sini juga terdapat gambar yang sudah kami tampilkan. Namun, proses analisis gambar röntgennya masih membutuhkan ketelitian dan pengalaman tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, khususnya metode CNN, untuk membantu mendeteksi penyakit tersebut secara otomatis dari gambar röntgen paru-paru tersebut. Nah, jadi pada penelitian kali ini, kelompok kami akan mencoba memanfaatkan teknologi AI untuk membantu proses identifikasi penyakit fenomena dari gambar röntgen sehingga proses deteksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Jadi masalah utama dari penelitian yang kami pilih ini adalah bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu membedakan gambar röntgen paru-paru normal dan juga paru-paru yang terdeteksi pneumonia ataupun secara otomatis. Nah, pada proses identifikasi secara manual ini membutuhkan waktu secara ketelitian yang tinggi, sehingga diperlukan sebuah metode yang dapat membantu proses klasifikasi dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Jadi fokus pada penelitian kami kali ini adalah membuat model yang dapat mengenali apakah gambar penyakit tersebut termasuk kategori normal ataupun pneumonia secara otomatis menggunakan metode CNN. Oke, tujuan dari penelitian kami ini adalah mengembangkan model CNN yang dapat melakukan klasifikasi gambar röntgen paru-paru ke dalam 2 kategori, yaitu normal dan juga pneumonia. Selain itu, penelitian kami juga bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh jumlah neuron ataupun filter terhadap akurasi modelnya. Yang kedua, membandingkan beberapa optimizer seperti optimizer ADAM, SGG, dan RMS Probe. Nah, dan yang terakhir itu menentukan model CNN yang memberikan hasil yang terbaik. Jadi, menghasilkan model CNN yang mampu mendeteksi pneumonia dari gambar röntgen paru-paru dengan akurasi yang lebih optimal. Manfaatnya, jadi manfaat dari penelitian ini apa sih? Jadi kami itu manfaatnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Bagi masyarakat itu apa? Sistem yang dikembangkan dapat menjadi alat bantu dalam proses deteksi awal pneumonia sehingga membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan. Sementara itu, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, apa sih manfaat dalam penelitian ini? Jadi manfaatnya ini, kami dapat menjadi referensi untuk pengembangan teknologi secara buatan, khususnya dalam bidang pengelolaan citra, medis, dan juga kesehatan. Selain membantu proses deteksi penyakit, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pengembangan penelitian AI di bidang kesehatan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, data penelitian. Kelompok kami mengambil data penelitian pada dataset pneumonia itu dari Kaggle. Nah, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini kami berasal dari dataset chest X-ray pneumonia yang diperoleh dari seperti yang saya bilang tadi, Kaggle. Nah, dataset ini berisi gambar röntgen pada chest X-ray yang terbagi menjadi 2 kategori, yang normal dan pneumonia. Nah, dataset ini dipilih karena sering digunakan dalam penelitian klasifikasi citra medis dan memiliki jumlah data yang cukup untuk melatih model CNN. Jadi kami memilih data ini untuk proyek akhir kami. Ini kami sertakan juga gambar datasetnya
Yang sebelah kiri, yang atas itu gambar pneumonia paru-parunya, yang bawah itu normal gitu. Selanjutnya kami akan melakukan pre-processing data juga. Nah, di sini kami lakukan di sebelah kiri ini ada gambar sebelum pre-processing. Nah, yang pertama itu kami menggunakan resize gambar. Di sini kami menggunakan 224x224. Setelah kami resize gambar tersebut, kami akan melakukan normalisasi pixel, di mana kami mau melakukan normalisasi pixel menggunakan hasil resize yang tadinya sudah kami resize menggunakan ukuran 224x224. Nah, setelah kami melakukan normalisasi pixel, kami melakukan augmentasi. Nah, di sini terdapat jenis-jenis augmentasi yang sudah kami coba. Ada rotate, ada split, ada rata kiri, rata kanan. Nah, yang ketiga itu kami melakukan labeling kelas. Nah, kelasnya itu kami membuat labelnya normal itu labelnya 0, pneumonia itu labelnya 1. Nah, yang selanjutnya itu yang bagian keempat kami menggunakan pembagian data, yaitu ada training dan testing, di mana datanya itu 2/3 untuk training dan 1/3 untuk testing. Jumlah data untuk training itu ada sebanyak 3.333, validationnya ada 589, dan testingnya itu ada 1.933. Selanjutnya bagian data dan penyimbangan kelas. Nah, di sini terdapat sebelum kami membalancing kelasnya, kami menyertakan kelas week. Jadi sebelum itu kelasnya itu tidak normal ataupun tidak standar karena dataset untuk yang kelas normal itu kurang dari 1000 dan yang fenomena itu lebih dari 1000. Jadi yang normal itu ada berkisar 900 data dan pneumonia itu ada 2400 data. Maka dari itu data tidak seimbang, kami melakukan penyimbangan kelas menggunakan kelas weight. Jadi pengaruh dari kelas weight itu sendiri adalah kayak pengaruh kedua kelas itu menjadi lebih seimbang saat proses training data yang kami gunakan. Di sini terdapat juga grafik sebelum balancing dan setelah kelas week yang dilakukan. Jadi setelah kelas week itu dilakukan, kelas normal dan kelas pneumonia itu terdapat sudah seimbang. Yang tadi sebelumnya tidak seimbang antara kedua kelas tersebut, setelah kami melakukan kelas week, data antara normal dan pneumonia itu jadi seimbang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian ada slide metode di mana pada penelitian ini tuh metode yang digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN, yaitu metode deep learning yang banyak digunakan untuk pengolahan citra. Nah, CNN ini tuh mampu mengekstraksi pola dan fitur penting dari gambar secara otomatis sehingga dapat membedakan citra paru-paru normal dan juga citra paru-paru yang mengalami pneumonia. Nah, selain itu, penelitian ini juga melakukan beberapa percobaan konfigurasi model seperti variasi jumlah filter, kemudian ada optimizer untuk menentukan kombinasi yang menghasilkan performa terbaik dalam proses klasifikasi. Nah, kemudian slide selanjutnya itu menunjukkan arsitektur dari CNN yang digunakan untuk mengklasifikasikan citra paru-paru menjadi normal atau pneumonia. Nah, input berupa gambar berukuran 150 x 150 pixel dengan 3 channel warna. Selanjutnya gambar itu akan diproses melalui 3 blok konvolusi. Nah, pada setiap blok itu terdapat layer konvolusi 2D untuk mengekstraksi fitur. Kemudian ada batch normalization untuk menstabilkan proses pelatihan, dan max polling ini untuk mengurangi dimensi fitur serta mengurangi risiko overfitting. Kemudian pada blok 3 ini jumlah filter itu diperbesar menjadi 2 kali lipat agar modelnya itu dapat menangkap fitur yang lebih kompleks. Nah, setelah proses ekstraksi fitur itu selesai, hasil feature map-nya itu diubah menjadi vektor satu dimensi melalui layer pattern. Nah, vektor tersebut itu kemudian masuk ke fully connected layer atau dense layer untuk proses klasifikasi. Nah, selain itu juga digunakan adanya dropout sebesar 0,5 untuk mengurangi overfitting pada
bagian akhir ini digunakan satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan nilai probabilitasnya itu antara 0 dan 1. Nah, nilai tersebut itu digunakan untuk menentukan apakah citra termasuk kategori pneumonia ataukah normal. Nah, kemudian ada tahap penelitian. Penelitian ini tuh digunakan melalui beberapa tahap utama. Nah, tahapan yang pertama itu dia pengumpulan dataset dari citra paru-paru yang diperoleh dari Kegel. Kemudian setelah itu dilakukan adanya preprocessing data yang meliputi pengubahan ukuran gambar, kemudian ada normalisasi piksel, serta pembagian data menjadi data latih dan juga data uji. Selanjutnya, model CNN ini dilatih menggunakan data latih agar dapat mengenali pola pada citra paru-paru. Nah, setelah proses pelatihan selesai, model akan dievaluasi menggunakan data uji untuk mengukur kemampuannya dalam mengklasifikasikan citra normal dan pneumonia. Nah, jadi hasil evaluasi itu kemudian dianalisis untuk menentukan konfigurasi model yang memberikan performa terbaik. Nah, kemudian selanjutnya itu ada alur penelitian. Nah, di alur penelitian ini dilakukan secara berurutan, yaitu diawali dengan pengumpulan dataset citra paru-paru dari Kegel. Kemudian setelah datanya itu terkumpul, maka akan dilakukan preprocessing. Nah, preprocessingnya itu meliputi kayak resize gambar, kemudian ada normalisasi nilai piksel agar datanya itu siap digunakan. Selanjutnya, dataset juga akan dibagi menjadi data training dan juga data testing. Nah, data training ini tuh dia digunakan untuk melatih model CNN, sedangkan data testing ini digunakan untuk mengukur performa model yang telah dilatih. Nah, jadi setelah proses pelatihannya itu selesai, maka akan dilakukan pengujian model. Nah, untuk melihat kemampuannya dalam mengklasifikasikan citra paru-paru ini. Jadi tahapan terakhir ini itu adalah evaluasi dan juga analisis untuk menentukan konfigurasi model yang memberikan performa terbaik. Kemudian ada penentuan akurasi model. Nah, di penentuan akurasi model ini setelah model CNN-nya selesai dilatih, langkah berikutnya adalah dia melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat performanya. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan data uji yang sebelumnya tidak pernah digunakan selama proses pelatihan. Nah, nilai akurasi itu diperoleh dengan membandingkan dari jumlah prediksi yang benar terhadap seluruh data yang diuji. Nah, jadi semakin tinggi nilai akurasinya, nah, hasil evaluasinya juga itu dianalisis melalui confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun salah pada setiap kelasnya. Kemudian ada skenario pengujian. Nah, pada penelitian ini dilakukan beberapa skenario pengujian untuk mencari konfigurasi model CNN yang memberikan hasil terbaik. Nah, jadi pengujian ini tuh dilakukan dengan mengubah beberapa parameter seperti jumlah filternya sebesar 32, 64, dan juga 128. Kemudian ada jenis optimizer-nya itu yang terdiri dari ADAM, SGD, dan RMS probe. Nah, jadi serta ukuran band size-nya itu 16 dan 32. Nah, jadi setiap kombinasi parameter ini diuji menggunakan arsitektur CNN yang sama. Secara keseluruhannya itu terdapat 18 skenario pengujian atau kombinasi parameter. Hasil dari setiap skenarionya ini kemudian dibandingkan berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh untuk menentukan konfigurasi yang paling optimal dalam menghasilkan klasifikasi citra cells X-ray menjadi kategori normal dan pneumonia. Kemudian ada 18 tabel kombinasi pengujian. Nah, di tabel ini tuh menunjukkan seluruh kombinasi parameter yang digunakan dalam pengujian model CNN. Pada penelitian ini tuh ukuran kernel konvolusinya itu tetap menggunakan 3x3, sedangkan parameter yang divariasikan itu adalah jumlah neuron atau filter sebanyak 32, 64, dan juga 128. Dan jenis optimizer-nya juga ada 3, yaitu ADAM, SGD, dan juga RMS probe. Nah, serta base size-nya juga itu dia 16 dan juga 32. Kemudian ada 18 tabel kombinasi pengujian. Nah, tabel ini itu merupakan seluruh kombinasi parameter yang digunakan dalam pengujian model CNN. Nah, pada penelitian ini ukuran kernel konvolusinya itu tetap menggunakan 3x3, sedangkan parameter yang divariasikan adalah
jumlah neuron atau filter sebanyak 32, 64, dan juga 128. Nah, jenis optimizer-nya itu juga ada 3, yaitu ADAM, SGD, dan juga RMS Probe. Serta bit size-nya itu ada 16 dan juga 32. Nah, kombinasi dari ketiga parameter tersebut itu dia akan menghasilkan total 18 skenario pengujian. Setiap skenario ini tuh dia dilatih dan dievaluasi menggunakan dataset yang sama. Jadi perbedaan performa yang diperoleh dapat itu dibandingkan secara objektif untuk menentukan konfigurasi yang terbaiknya. Kemudian ada rekap hasil. Nah, setelah seluruh 18 skenario pengujian selesai dijalankan, dilakukan juga proses rekapitulasi hasil untuk membandingkan performa masing-masing model. Jadi dari hasil pengujian itu terlihat bahwa setiap kombinasi parameter itu menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini akan menunjukkan bahwa pemilihan jumlah filter, kemudian optimizer, dan juga batch size itu memiliki pengaruh terhadap kinerja model. Kemudian melalui proses perbandingan ini juga dapat ditentukan konfigurasi CNN yang memberikan performa terbaik dan dalam mengklasifikasikan citra chest X-ray ke dalam kategori normal atau kategori pneumonia. Nah, kemudian ada hasil pencobaan akurasi seluruh percobaan. Di slide ini itu dia akan menampilkan hasil ringkasan hasil dari seluruh percobaan yang telah dilakukan. Pengujian ini tuh dilakukan menggunakan kernelnya itu 3x3, kemudian batch size-nya 16, jumlah neuron atau filternya itu 32, 64, dan juga 128, serta optimizer-nya itu ada ADAM, SGD, dan juga RMS Probe. Nah, dari seluruh kombinasi yang diuji ini itu diperoleh akurasinya itu rata-rata sebesar 93,5%. Nah, optimizer yang memberikan performa terbaik adalah SGD dengan akurasi tertinggi itu mencapai 94,57%. Sementara itu jumlah neuron atau filter yang memberikan hasil terbaiknya itu adalah 32 dengan akurasinya itu 90,79%. Nah, berdasarkan hasil tersebut itu dapat disimpulkan bahwa model CNN yang dibangun mampu melakukan klasifikasi citra, pneumonia, dan normal dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dalam menampilkan grafik dari akurasi training dan validation di batch size 16. Nah, di kedua grafik ini itu menunjukkan bahwa performa model itu meningkat selama proses pelatihan dan nilai akurasi pada data training dan validation itu cenderung meningkat, sedangkan pada model loss itu dia terus menurun. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa model semakin mampu mengenali pola pada data. Meskipun terdapat sedikit kenaikan loss dan penurunan akurasi pada data validation di beberapa epoch, secara keseluruhan model tetap stabil dan akurasi yang didapatkan pada batch size 16 ini adalah 93,5%. Nah, ini ada yang berikut adalah akurasi versus optimizer. Nah, di sini optimizer yang digunakan itu kan ada 3, yaitu ADAM, SGD, dan RMS Probe. Di sini berdasarkan grafik itu adalah optimizer SGD memiliki akurasi lebih tinggi, yaitu 94,57%. Jadi pada batch size 16 ini adalah optimizer SGD itu adalah optimizer terbaik untuk model yang digunakan. Lalu yang berikut ada akurasi versus jumlah neuron. Nah, jumlah neuron di sini yaitu adalah 32, 64, dan 128. Nah, di sini akurasi paling tinggi yang didapatkan adalah pada neuron 32 dengan nilai sekitar 90,79%, dan semakin bertambahnya epoch itu akurasinya semakin menurun. Jadi batch size 16 itu jumlah neuron terbaiknya adalah 32 neuron. Nah, untuk confusion matrixnya ini kan mengklasifikasikan 483 data normal dan 1333 data pneumonia dengan benar. Namun
terdapat 40 data normal yang salah diklasifikasikan sebagai pneumonia dan 77 data pneumonia yang salah diklasifikasikan sebagai normal. Namun secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, terutama dalam mendeteksi kasus dari pneumonia dan normal. Yang berikutnya adalah hasil akurasi dari percobaan batch size 12 dengan filter yang sama, dengan batch size 16, neuron yang sama, optimizer yang sama. Namun di sini akurasi final yang didapatkan adalah 9,467%. Optimizer terbaik itu didapat pada SGD dengan akurasi 94,15%. Neuron terbaiknya terdapat pada 32 dengan akurasi 86,39%. Nah, ini adalah gambar dari grafik akurasi training dan validation pada batch size 32. Jika kita bandingkan gambar antara akurasi training validation dari batch size 32 dan batch size 16, itu mungkin gambar yang kita lihat itu adalah yang lebih mulus dan lebih bagus itu di batch size 32. Dan untuk hasil akurasi yang paling bagus juga yaitu ada di akurasi training dan validation pada batch size 32 dengan akurasi tertingginya itu tadi, akurasi finalnya itu didapat 9,467%. Lalu untuk akurasi versus optimizernya juga tadi, optimizer terbaik itu ada di SGD di 94,15%. Terus akurasi versus jumlah neuron, ini neuron ya, salah, untuk jumlah neuron itu di batch size 32 itu dia dapat yang paling bagus di batch size 32 dengan akurasi tertingginya itu 86,39%. Nah, untuk confusion matrix kan tadi sekitar 40 data dan 77 data. Namun di batch size 32 ini sekitar 53 data normal yang salah diprediksi dan 50 data pneumonia yang salah diprediksi secara normal. Nah, secara keseluruhan jumlah prediksi yang benar jauh lebih banyak dibandingkan dengan prediksi yang salah, sehingga menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang baik dalam membedakan citra normal dan pneumonia. Nah, untuk mungkin ada sedikit diskusi dan keterbatasan di sini. Diskusinya itu adalah variasi neuron mempengaruhi akurasi. Lalu untuk optimizer Adam itu memberikan hasil yang lebih stabil, namun hasil yang terbaik itu berada pada optimizer SGD. Lalu CNN mampu mengenali pola pada gambar chest X-ray. Terus keterbatasan dari pembahasan ini adalah dataset hanya terdiri dari 2 kelas, terus kualitas gambar tidak selalu seragam, lalu model diuji pada satu dataset. Nah, kesimpulannya pada pembahasan yang dibahas ini itu metode Convolutional Neural Network atau CNN itu mampu mengklasifikasikan citra X-ray ke dalam kategori normal dan pneumonia dengan baik. Nah, pengujian kan dilakukan menggunakan 18 kombinasi parameter yang melibatkan variasi dari jumlah neuron, optimizer, dan batch size. Namun semuanya itu dilakukan berdasarkan batch size. Jadi percobaan itu dilakukan beberapa kali tapi hanya berdasarkan 2 batch size yaitu 32 dan 16 gitu. Dan hasil terbaik yang diperoleh itu pada penggunaan batch size 32 dengan akurasi 94,67%. Selain itu, optimizer SGD memberikan performa terbaik dengan akurasi 94,15%, sedangkan konfigurasi 32 neuron auto filter menghasilkan performa yang paling optimal dibandingkan konfigurasi lainnya.
Jadi hasil confusion matrix juga menunjukkan bahwa sebagian besar data itu berhasil diklasifikasikan dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model CNN yang dikembangkan efektif untuk membantu proses deteksi pneumonia secara otomatis dari citra ronseng dada paru-paru. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.